dengan saksi di saat akad. Ya. Nah, ada beberapa persyaratan di dalam satu transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, ya, yang nanti dia berlaku juga di dalam akad-akad yang lain, tunai atau apapun. Satu itu ada pencatat, katib, nah, itulah notaris, ya. Yang kedua ada saksi, ya, tapi kalau dipersyaratkan di Al-Baqarah itu saksinya itu harus 2 orang laki-laki. Kalau ada perempuan, maka suara 2 perempuan itu baru bisa menyamai 1 orang laki-laki. Maka kalau ada saksi, misalnya perempuannya 2, laki-laki 1, nggak bisa saksi 2 orang, perempuan 1, laki-laki 1. Karena suara perempuan tuh 2 baru bisa memenuhi 1 laki-laki. Kemudian setelah saksi harus ada apa lagi? Kalau bisa ada jaminan rahan. Kalau bisa ada kafil, penjamin. Jadi ini 4 hal yang statusnya itu kalau kata jumhur ulama dia dianjurkan. Dia dianjurkan. Artinya ketika mereka berakad, misalnya tidak ada pencatat, tidak mengapa. Kalau tidak ada saksi pun tidak mengapa. Kecuali akad nikah. Akad nikah saksinya harus ada, Pak Rohiman. Saksi di dalam akad nikah itu harus, ya. Nah, kalau kemudian jaminan nggak ada juga nggak apa-apa. Penjamin nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi memang zaman dulu itu orangnya amanah, Pak Rohiman. Dulu ada 2 orang sahabat yang riwayat Nabi cerita 2 orang yang berhutang, nilainya cukup besar, terus yang ngutangin dia minta saksi. Apa jawab yang ngutang? Saksinya siapa? Dia bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang minta saksi ketika yang ngutang bilang Allah sebagai saksi, udah cukup bagi dia. Cukup, Pak. Dulu tuh kalau sampai dia menjadikan Allah sebagai saksi, cukup udah. Kalau zaman sekarang ada orang ngutang 1 miliar terus dia bilang saksinya siapa? Gak usah pakai catatan, gak usah pakai jaminan, saksinya Allah. Kalau orang zaman sekarang, wallahu a'lam bishawab. Kalau zaman dulu itu dia bilang saksinya Allah udah cukup, Pak Rohiman. Tapi zaman sekarang ini sudah kemudian harus dipenuhi ini, Pak Rohiman. Ya, harus ada yang catat notaris, harus ada saksi, bahkan ada jaminan. Zaman sekarang sudah dipenuhi, bahkan minta penjamin. Nah, itulah yang bank garansi. Untuk semakin apa? Semakin mengikat, ya. Tapi jika kemudian kita bahas itu dari sisi itu jadinya anjuran, ya, bahwa itu harus ada. Zaman dulu tuh walaupun dia tidak punya saksi, dia menjadikan Allah sebagai saksi sudah kuat. Zaman sekarang udah ada saksi, udah ada notaris, itu saja dia masih bisa mangkir, apalagi tidak ada saksi dan tidak ada pencatat. Oh, ini kemungkinan dia khianatnya makin lebih tinggi. Makanya, wah, nanti kapan-kapan kita bahas ini. Hadis tentang 2 orang yang bersyirkah, Allah jadi yang ketiga. Ketika mereka amanah, Allah jadi yang ketiga, yang memberkahi syirkah kerjasama akad mereka. Jika mereka khianat, maka Allah berlepas diri dari situ, hilanglah keberkahan mereka semua. Nanti insya Allah kita selesaikan ijarah ju'ala sekaligus kita bahas, karena ini berkaitan. Orang ijarah ini kan dia berkontrak, dia bersyirkah. Kalau dia amanah, maka seluruh hasilnya, gajinya Allah berkahi, karena Allah menjadi yang ketiga.
ya menjadi yang ketiga. Insya Allah kita bahas untuk sampai di pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, jasad yang sehat, rezeki yang berkah, ya, dan kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak.